Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bertemu lagi dengan video Python D series di dalam channel saya Linggo Geni, dan ini adalah video ketiga di dalam Python D series. Di dalam pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang tipe data. Nah, Python memiliki beberapa tipe data. Saya akan coba lihatkan PowerPoint yang saya coba susun. Nah, ini beberapa macam data type atau tipe data di Python. Yang pertama ada number, ada strings, ada boolean, ada list, ada tuple, set, dan dictionary. Nah, kita akan pelajari semua tipe data ini satu persatu dalam bentuk rekaman video, satu persatu juga, agar kita bisa khusus membahasnya lebih detail per tipe data tersebut. Untuk memulai pembahasan kita tentang tipe data numbers, kita harus aktifkan dulu Jupyter Notebook kita dengan cara memanggil Anaconda Navigator terlebih dulu di laptop kita. Baik, tinggal klik saja Anaconda Navigator. Dan ini selalu kita lakukan pada saat kita akan memulai pemrograman Python. Jadi ini seperti sebuah rumahnya Python gitu ya. Oke, kita sudah ada di navigator. Kemudian kita jalankan saja Jupyter Notebook-nya. Tunggu sebentar sampai Jupyter Notebook ada di browser. Oke, sahabat sekalian, kita sudah buat folder kemarin ya, seperti latihan Python atau Linggo Geni Python D series. Nah, sebaiknya kita simpan saja di sini semua latihan kita. Kemudian kita masuk ke sini. Kita klik folder yang sudah kita buat. Di sini masih kosong ya. Nah, kita akan buat sebuah file Python baru dengan cara klik new seperti latihan kita sebelumnya. Kita klik new, kita klik Python 3. Nah, sekarang kita sudah diberi satu halaman untuk mengerjakan program Python kita. Supaya kita tidak lupa, kita buat dulu sebuah headernya atau sebuah markdown untuk memberi tanda bahwa kita sedang mempelajari sesuatu hal di Python. Contoh, kita belajar data type hari ini. Kita klik seperti ini, data type, atau dalam kurung tipe data. Oke. Kemudian kita coba masukkan satu sub judulnya, yaitu number, karena kita sedang belajar numbers. Nah, baik, kita eksekusi saja. Enter. Nah, sekarang kita sudah memiliki sebuah header. Nah, di dalam number tadi ada 3 macam number yang disediakan oleh Python. Contoh, integer, kemudian float, kemudian kompleks atau bilangan kompleks, atau disebut juga dengan bilangan imajiner. Nah, rekan sekalian, kita mulai saja dengan integer terlebih dahulu. Kita beri komen integer. Nah, komen-komen seperti ini juga akan memudahkan rekan-rekan dalam mempelajari setiap baris program nantinya. Maka biasakan saja untuk memberi suatu komen dengan dimulai dengan tanda pagar seperti ini, lalu diikuti dengan spasi dan diteruskan dengan komennya. Baik, sekarang kita berikan contoh integer. Seperti ini, ada angka 1 seperti itu, 2, 100 seperti itu juga. Nah, atau bisa kita tulis dengan cara memasukkan angka tadi ke dalam suatu variabel. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas lengkap apa itu variabel. Nah, untuk pertemuan hari ini kita lihat saja apa itu variabel. Saya buatkan sebuah variabel nilai pertama misalnya ya. Jadi maksud saya adalah integer pertama, nilai pertama sama dengan 1. Seperti itu. Oke, sebaiknya saya beri komen dulu ya di sini.
menambahkan variabel. Menambahkan variabel untuk angka atau variabel untuk menampung angka. Baik, kita sudah dapatkan nilai pertama. Kemudian nilai kedua sama dengan 3 misalnya. 3 itu ya, saya bilang tadi 2 malah 3. Baik, tidak apa-apa. Nilai ketiga sama dengan 100 misalnya, seperti itu. Nah, ini 1, 3, 100 itu merupakan tipe data integer. Bagaimana memanggil tipe data ini atau memanggil hasil dari inputan integer tadi yang sudah kita simpan ke dalam setiap variabel? Maka ini kita eksekusi dulu. Kita tekan Shift Enter atau kita tekan Run di sini. Saya biasakan saja Shift Enter. Dengan menekan Shift Enter, artinya satu sel ini sudah dieksekusi dengan ada tanda number di sini, tanda nomor eksekusi di sini, berapa kali dieksekusi, ya. Nah, artinya kita sudah bisa memanggil setiap nilai yang ada di dalam sel ini. Kita sebut saja ini sel pertama. Baik, cara memanggilnya adalah tinggal ketik saja nama variabelnya, nilai pertama misalnya. Ini nama variabelnya, nilai pertama. Kita bisa langsung eksekusi atau tekan Shift Enter. Maka kita akan diberi nilai angka 1 karena kita memasukkan integer bernilai 1 di sini. Begitu juga dengan nilai kedua. Nilai harus sama ketika pertamanya ya, nilai kedua seperti itu. Dan langsung saja nilai ketiga. Bisa seperti itu juga. Nilai ketiga. Kita langsung eksekusi. Oh, nilai ketiga Nilia. Saya salah membuat, di sini ada error karena saya salah membuat nama variabel. Nah, saya sebutkan di sini, ganti saja nilai ketiga, tapi saya harus mengeksekusi dulu. Lalu saya eksekusi yang ini. Nilai ketiga. Ini juga salah. Kita eksekusi ulang saja semua agar kita dapatkan kita hilangkan error ini. Eksekusi ulang semua. Restart cell. Kita sudah dapatkan nilainya, tapi nilai kedua tidak muncul. Artinya kita bisa panggil nilai kedua di sini, karena dia akan panggil nilai terakhir. Nilai kedua. Nilai kedua seperti ini. Cara lain, kita langsung memanggil dengan perintah print yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, tapi belum lengkap tentang print tadi. Saya berikan contoh saja bagaimana menampilkan variabel ini. Print nilai pertama seperti ini. Kemudian juga print nilai kedua. Kemudian juga sama kita lakukan untuk variabel yang ketiga, print nilai ketiga. Kita eksekusi. Kita akan dapatkan nilai integer yang kita deklarasikan di atas. Kita bisa memberi langsung nilai seperti ini. Bisa juga dengan menambahkan variabel untuk memudah kita memanggil setiap nilai-nilai integer atau nilai-nilai tipe data yang kita tampung ke dalam sebuah variabel. Nah, kemudian supaya kita tahu apakah ini tipe datanya integer atau bukan, gitu ya. Kita bisa cek dengan cara tekan seperti ini, dengan type. Kemudian kita ketik nama variabelnya seperti ini, nilai pertama. Kita cek.
Nah, Python akan menjawab dengan memberikan jenis tipe datanya, yaitu bertipe data integer. Nah, itu bagaimana tentang tipe data integer. Nah, tipe data ini nanti bisa kita eksekusi atau kita lakukan operasi matematika seperti tambah, bagi, kurang, atau yang lazim kita sebut dengan kabataku ya, kabataku, kali, bagi, tambah, kurang. Nah, saya akan beri contoh saja operasi aritmetika tadi. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Contoh, saya ingin menambahkan nilai pertama. Nilai pertama ditambah nilai ketiga. Nilai ketiga. Langsung eksekusi saja. Kita dapat 101 karena nilai integer pertama adalah 1, nilai integer ketiga adalah 100, maka hasilnya adalah 101. Kemudian kita akan bahas tipe data berikutnya, yaitu tipe data float. Nah, di sini kita akan beri juga komentar karena kita sudah masuk ke materi berikutnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, ada komen tentang tipe data number ini, tipe data integer ini, silakan teman-teman tulis di komentar ya di bawah, dan itu memudahkan kita untuk berkomunikasi dalam materi yang ada. Baik, silakan, jangan malu-malu untuk komen. Baik, kita langsung saja ke tipe data berikutnya, yaitu float. Saya beri komen dulu di sini. Float artinya kita masuk ke tipe data berikutnya. Float. Atau dengan markdown saja. Markdown saja ya. Markdown. Kita buat seperti ini. Markdown. Atau 2 saja ya. Tanda crashnya biar lebih kecil. Oke, float. Jika tadi kita belajar number dengan tipe data seperti 1, 2, 3 begitu ya. Nah, sekarang float ini dia memiliki angka yang memiliki koma gitu ya. Contoh seperti ini. Ini 1,0 gitu ya, atau 2,5 seperti itu. Nah, baik. Sekarang kita akan coba tampung nilai-nilai ini seperti number integer tadi. Kita akan tampung nilainya dalam satu variabel. Contoh, ada A sama dengan 5,2. 5,2. Oke. Kemudian begini, kita panggil variabel A ini. Ini adalah variabel. Kita panggil A. Kemudian apa hasilnya? Yaitu 5,2. Kita juga bisa mencek nilainya. Kita cek dulu ya. Kita cek tipe datanya. Bukan nilai ya, tipe data A ini. Teman-teman pasti tahu apa yang dilakukan, yaitu dengan cara mengetik seperti ini. Oke, teman-teman juga pasti tahu cara cek tipe data A ini. Type A seperti ini. Nah, A ini bertipe data float, ya. Dan sama seperti yang lain, float ini juga bisa kita lakukan operasi matematika. Artinya kita bisa melakukan penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan lain-lain. Contoh seperti ini, A, kemudian ada B dengan nilai B sama dengan 7,5, seperti ini. Kita akan jumlahkan antara A dan B. A ditambah B, enter, 12,7. Nah, itu dia. Baik, kita sudah belajar 2. Tadi ada integer, kemudian ada float.
Ada integer dan ada float. Sekarang kita masuk kepada tipe data berikutnya yang ada di dalam grup number, yaitu complex number. Ini complex number. Kita atau bilangan imajiner. Kita eksekusi komennya. Oh, saya lupa. Kita harus beri markdown di sini. Oke. Nah, sudah kita eksekusi bilangan imajiner. Rekan-rekan sekalian, bilangan ini bentuk tipe datanya adalah gabungan dari bilangan real dan bilangan imajiner. Saya beri komen saja di sini. Bentuk tipe data ini gabungan dari real dan imajiner. Seperti ini. Contoh gitu ya. Contoh. Kita memiliki nilai A. Kita memiliki nilai seperti ini. Saya simpan saja di dalam A sama dengan 7 ditambah 4J. 4J. Seperti itu. Nah, J ini, 4J ini adalah bilangan imajiner. Oke. Kemudian kita akan cek tipe data A ini. A ini ya, 7 tambah 4J ini disebut dengan, kita cek dulu tipe datanya apa. Typo terus saya ya. Type A. Nah, kita sudah dapatkan tipe data dari A, yaitu bilangan kompleks. Kemudian, kita bisa mencek satu persatu. Yang di bagian kiri ini, yang 7, tipe datanya apa, dan ini bentuknya apa. Gitu ya. Dengan cara mengetikkan seperti ini. A titik real. Kita tentukan mana yang real, mana yang imajiner. Oh, yang realnya adalah 7. Dia akan jawab dalam bentuk seperti ini. Kemudian, mana yang imajiner? Kita ketik A titik image. Oke. Kemudian, shift enter. Maka, dia disebutkan di sini adalah yang 4 ini. Ini ditandai dengan adanya J di sini. Kemudian, hal yang sama, kita juga bisa hitung nilai-nilai dari bilangan kompleks ini. Contoh, kita punya lagi variabel B sama dengan 16 dikurang 4J misalnya. 16 dikurang 4J. Seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa lakukan hal yang sama, yaitu dengan menjumlahkan atau mengali, mengurang atau apa. Tapi untuk contoh ini kita akan lakukan penambahan A dan B. Nilai A yang ini, oke, kita tambahkan nilai B yang ini. A ditambah B sama dengan, atau shift enter di sini, 23 ditambah plus C. Nah, teman-teman pasti ingat nih pelajaran waktu SMA tentang bilangan kompleks atau bilangan imajiner ini. Pasti tahu kenapa jawabannya bisa terjadi seperti ini. Nah, silakan di bagian komen gitu ya. Nah, kenapa bilangan imajiner bersifat seperti itu. Nah,
Silakan ya, kita berinteraksi di bagian komen. Biasanya, nah, kita akan menjumlahkan dulu yang bagian yang realnya, kemudian baru menghitung di bagian imaginernya. Nah, itu dia. Baik, itu tadi semua pembelajaran kita tentang tipe data, number yang ada di dalam Python. Kita review lagi, ada 3 bentuk tipe data yang ada di dalam number. Ya, di dalam number. Pertama integer, kemudian ada float, kemudian ada kompleks. Dari setiap tipe data number ini, teman-teman bisa melakukan operasi aritmatika seperti membagi, menambah, mengurang, mengali gitu ya. Dan kita juga bisa menambahkan setiap nilai tadi, angka ini, ke dalam suatu variabel. Misalnya nilai pertama, nilai kedua, dan nilai ketiga. Apapun nanti variabel yang teman-teman gunakan. Nah, untuk variabel kita akan bahas khusus di dalam suatu pertemuan nantinya. Baik, itu saja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di dalam video-video Python Dash Series dari Linggo Geni. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.